pagi, Anda menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, Saudara, bersama saya Dia Citra Rahmatika. Nah, selama pandemi COVID-19 ini banyak sekali sektor yang terpengaruh, termasuk hari ini. Jika Anda lihat di belakang saya, saat ini saya ada di kantor BPJS Kesehatan Cabang Pontianak. Hari ini sepi sekali, pasti ini bukan pemandangan yang sering terlihat jika kondisinya normal. Kita akan bicarakan ini, bagaimana pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Pontianak khususnya selama pandemi COVID-19. Saya bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Pak Dr. Adiwan Kodar, ahli asuransi kesehatan. Iya Mbak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya kan, benar nggak saya bilang biasanya pasti tidak akan sesepi ini? Iya, memang betul pelayanan biasanya yang kita lihat agak penuh gitu, tetapi saat ini terkait dengan kondisi wabah atau pandemi COVID ini akhirnya mengalami pengurangan gitu jumlah kunjungan. Sebetulnya ini sesuatu hal yang positif karena memang ini adalah sebagai upaya yang kita lakukan gitu untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penularan COVID-19 di lingkungan kita gitu, di tempat pelayanan gitu. Jadi memang ini adalah sebagai hasil dari upaya yang kita lakukan untuk ikut berpartisipasi mencegah penularan COVID-19 di lingkungan BPJS Kesehatan. Seperti kita juga hari ini, Betul. Jaraknya lebih dari 1 meter walaupun nggak pakai masker. Physical distancing ya. Harus tetap nomor 1. Nah, tapi kan ini menarik, sebagai satu badan yang bergerak di bidang pelayanan publik, pasti selalu ramai masyarakat yang datang ke sini. Protokolnya apa sih yang diterapkan supaya jangan sampai tadi ada penularan COVID-19 di lingkungan kerja BPJS? Iya. Tentu sebagai badan layanan publik milik pemerintah gitu, kita sangat mensupport apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai suatu kebijakan. Nah, kebijakan pemerintah kan di sini untuk melakukan langkah-langkah setiap layanan agar dapat menghindari suatu penularan. Dan kita mengikuti anjuran terkait dengan social dan juga physical distancing. Nah, pertama mulai dari internalnya BPJS Kesehatan terlebih dahulu, tentu ini kami berbenah dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Untuk mengurangi interaksi di kantor cabang, memang saat ini dilakukan suatu sistem yang dikenal dengan bekerja dari rumah atau work from home gitu. Dimana memang tidak semuanya memang melakukan bekerja dari rumah, karena sebagai layanan publik tentu kita tetap harus melayani masyarakat seperti biasa gitu. Walaupun ada pengalihan-pengalihan layanan yang kita alihkan ke layanan digital. Nah, jadi memang upaya kita yang pertama itu dengan mengurangi interaksi di antara pegawai gitu dengan sebagian WFH gitu, sekitar 80%. Tapi 20%-nya tetap ke kantor dan memberikan pelayanan. Tentu ini sudah menerapkan yang namanya tadi protokol-protokol yang diharapkan oleh pemerintah diterapkan. Yang pertama, kita pasti menggunakan masker karena itu wajib. Tapi untuk hari ini karena memang kita sudah mengatur jarak, jadi kita tidak pakai masker gitu. Walaupun seharusnya memang kita tetap menyarankan untuk menggunakan masker. Kemudian setelah masker kita juga menyiapkan yang namanya tempat untuk cuci tangan gitu di area pelayanan, di depan pintu kita menyiapkan. Kemudian berikutnya juga kita menyiapkan selain cuci tangan dan sabun tadi ada hand sanitizer gitu. Itu kita siapkan juga. Kemudian di antrian, baik itu antrian di depan maupun antrian di dalam menuju ke loket ataupun frontliner kita, itu juga adanya menerapkan physical distancing. Jadi tempat duduknya sudah diatur gitu dengan jarak yang diharapkan tidak bisa virus tersebut menulari gitu, atau maksudnya dari satu orang yang positif kalaupun ada satu orang yang positif ke yang lain. Droplet atau cairannya nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Ini gitu. Saya lihat dari 4 kursi, 2 saja yang boleh diduduki. 2 saja yang terisi. 2 lainnya ditandai. Ditandai untuk tidak boleh diduduki. Gitu. Baik. Nah, berarti kan lebih sedikit nih masyarakat yang datang ke sini, lebih sedikit masyarakat yang terlayani, mau tidak mau harus mencoba beralih ke yang digital. Betul. Apa istimewanya layanan digital BPJS Kesehatan? Iya, layanan digital BPJS Kesehatan kita kenal dengan Mobile JKN gitu. Ini sebetulnya sudah lama, bukan sesuatu hal yang baru, tetapi semakin dirasakan manfaatnya di era pandemik COVID-19 ini gitu. Karena saat ini kan kita memang mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home gitu. Nah, kami juga menyesuaikan, artinya layanan-layanan
yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun peserta BPJS Kesehatan, siogianya itu bisa didapatkan dari rumah gitu dengan menggunakan aplikasi digital gitu ya, yang kita sebut dengan Mobile JKN. Nah, selain Mobile JKN juga sebetulnya kita punya platform layanan yang lain gitu yang disebut dengan Cika. Cika? Ya, Chat Asisten JKN gitu. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi di 0811 87 50 400 gitu. Nah, masyarakat itu bisa mengakses dan bisa chat di situ gitu. Jadi kalau memang nggak mau telepon ya bisa chat aja. Informasi apa saja yang bisa didapatkan di Mobile JKN dan juga Cika? Oke, kalau di Mobile JKN itu sebetulnya layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun peserta biasanya terkait dengan pendaftaran itu bisa di situ. Kemudian kalau kartunya hilang gitu, sebetulnya kita sudah memfasilitasi dengan di aplikasi itu ada kartu digital gitu yang berlaku dan bisa digunakan gitu. Kemudian kalau ada yang mau pindah paskes juga bisa di situ, atau mau pindah kelas juga bisa di situ, dan perubahan data lainnya bisa di situ gitu. Jadi memang kita ingin menekankan dan juga memperkenalkan sesuatu hal yang simple gitu dan memudahkan gitu ke masyarakat. Jadi selama ini mungkin karena sudah terbiasa harus datang langsung gitu, akhirnya kurang nyaman kalau melalui media digital. Padahal sebetulnya kalau sudah terbiasa itu menjadi solusi gitu yang memudahkan kita semua. Tapi saya setuju kalau bagian memudahkan. Karena benar loh, saya tuh pengguna Mobile JKN sebenarnya dan pernah nggak bawa kartu, tapi bisa ya fasilitas kesehatan itu cukup diperlihatkan Mobile JKN aja udah bisa ya? Udah bisa. Jadi memang di fasilitas kesehatan sudah kita sosialisasikan pemirsa yang ada di rumah bahwa ketika memang dia tidak bawa kartu fisiknya, maka kartu digital itu berlaku gitu. Tentu nanti akan dimintakan identitas lain seperti KTP atau SIM gitu untuk memastikan saja gitu. Kalau misalnya tadi banyak layanan yang sudah bisa diakses melalui digital, bagaimana dengan layanan yang ada di kantor cabang? Apakah kemudian layanannya ditiadakan atau ada layanan-layanan yang memang sifatnya harus datang ke kantor cabang? Ya, betul. Jadi memang kita memang mengedepankan untuk layanan tidak langsung gitu dengan menggunakan teknologi atau digital karena memang ini dirasakan saat ini sebetulnya sesuai dengan kebutuhan gitu untuk pencegahan. Tetapi ada sesuatu dan lain hal yang memang tidak bisa kita alihkan ke layanan yang digital gitu, seperti untuk peserta-peserta PBI atau penerima bantuan iuran gitu yang memang kebanyakan juga kan mereka memang tidak memiliki sarana telekomunikasi yang dibutuhkan gitu, sehingga memang tetap kami terima layanannya di kantor cabang gitu untuk apakah itu naik kelas atau turun kelas ataukah juga dia perbaikan data gitu, kita masih bisa terima gitu untuk peserta PBI. Dan juga untuk pengaduan-pengaduan yang memang ternyata butuh nih, nggak bisa lewat kan kita ada care center yang 1.500-400 itu bisa menerima pengaduan, atau di Mobile JKN juga bisa menerima pengaduan. Tetapi ada sesuatu dan lain hal misalnya yang butuh penanganan segera, nah itu silahkan bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Atau yang tadi sudah coba telepon ke 1.500-400 atau pakai layanan digital tapi masih terkendala, juga masih kita terima di sini. Baik, Pak Adiwan, kita jeda dulu sejenak. Ya, Saudara, siap. kami akan kembali sesaat lagi. Ini pandemi COVID-19, mudah-mudahan jangan sampai lebih banyak yang tertular, tapi mungkin ada pertanyaan juga, kalau misalnya tertular ataupun misalnya ada dalam kasus COVID-19, apakah itu suspek ataupun mungkin pasien dalam pengawasan misalnya, ini siapa yang bayar ya? Apakah ini dijamin juga oleh BPJS Kesehatan? Kita bahas di Sapa Kalbar setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Saudara, kita masih membahas program BPJS Kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saat perbincangan ini berlangsung, kami juga melakukan live melalui akun Facebook Kompas TV Pontianak. Di sana Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda atau mungkin ada informasi yang ingin Anda ketahui terkait layanan BPJS Kesehatan. Silakan Anda bisa komen, nanti akan kami bacakan pertanyaannya dan dijawab langsung oleh Pak Adiwan. Betul, Mbak Dea. Tapi kita jawab dulu pertanyaan yang tadi, pasti banyak sekali yang bertanya, selama pandemi COVID-19 ini yang akan menjamin biayanya siapa? Apakah BPJS atau pemerintah? Iya, baik, terima kasih Mbak Dea. Memang di masyarakat ada kekhawatiran tersendiri terkait dengan kalau nanti ternyata misalnya positif gitu ataukah
suspek gitu untuk COVID, pembiayaannya seperti apa gitu. Kami dapat sampaikan gitu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku gitu. Dalam hal ini kalau penyelenggaraan BPJS Kesehatan tentu merujuknya kepada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Nah, disebutkan sebetulnya dalam Peraturan Presiden ini hal-hal yang tidak bisa dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional, itu salah satunya berupa wabah atau KLB. Nah, karena COVID ini masuk ke dalam suatu wabah, KLB, bahkan sudah pandemi di seluruh negara gitu, secara global gitu, sehingga memang ini yang melakukan penjaminan secara langsung itu langsung dari pemerintah gitu, dengan menggunakan anggaran milik pemerintah gitu. Tetapi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan rapat kabinet dan juga surat dari Kemenko PMK kepada BPJS Kesehatan di kantor pusat, menyampaikan bahwa untuk proses akuntabilitas dari pembayaran klaim yang akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, maka BPJS Kesehatan diminta untuk melakukan proses verifikasi. Jadi semacam penugasan khusus lah kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi terhadap pengajuan pelayanan pasien yang ODP, PDP, kemudian yang terkonfirmasi positif COVID gitu di seluruh rumah sakit yang melayani peserta dengan kriteria yang tadi. Maaf saya potong. Berarti saat ini sudah ada petugas khusus dari BPJS Kesehatan Cabang Pontianak yang bertugas melakukan verifikasi itu di rumah sakit rujukan di Kalimantan Barat? Iya. Jadi sebetulnya kalau untuk petugas kan kita memang selama ini rutin untuk melakukan verifikasi klaim yang non-COVID gitu. Jadi kalau untuk klaim COVID ini memang tidak ada petugas khusus gitu. Artinya memang dikerjakan oleh teman-teman yang selama ini melakukan verifikasi di rumah sakit. Tetapi ini memang proses verifikasinya kita tidak lakukan di rumah sakit gitu, tetapi dilakukan di kantor gitu. Dan memang kan kita menghindari adanya kumpul-kumpul atau kerumunan, berkumpul ramai di rumah sakit gitu, sehingga memang proses verifikasinya kita lakukan secara digital juga gitu. Jadi memang dimanapun petugasnya, yang penting sudah diajukan, kita bisa menerima by aplikasi. Baik, Pak Adiwan, saya boleh lihat beberapa pertanyaan dari Facebook? Ya boleh, silakan. Ada, sebentar. Ada yang sudah bergabung, ini dari Bagas Wikantiasa. Halo, saya mau tanya, kalau misal telat bayar karena corona usaha tidak jalan katanya, apa kebijakan BPJS? Ya, baik. Tentu pada kesempatan hari ini gitu, saya menyampaikan secara pribadi dan juga organisasi, kan tentu kita betul-betul prihatin lah dengan kondisi saat ini gitu, dan memang kita harus bersatu, harus gotong royong untuk membuat musibah ini segera berakhir gitu, karena memang yang bisa membuat musibah ini segera berakhir ya kita bersama gitu, karena bukan tergantung pemerintah saja gitu, tapi juga keterlibatan dari setiap individu yang ada di masyarakat gitu, bahkan kita juga gitu, terkait dengan ketertiban, kedisiplinan kita menjalankan protokol yang sudah ditetapkan gitu. Nah, saat ini memang terkait dengan iuran dapat kami sampaikan, karena perlu kami informasikan terlebih dahulu untuk kewajiban BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat ini tidak mengalami sesuatu hal pengurangan yang begitu signifikan gitu. Artinya untuk masyarakat yang membutuhkan layanan secara kontinu seperti pasien-pasien yang cuci darah ataupun juga yang pasien-pasien mohon maaf seperti sudah cancer gitu, yang melakukan kemoterapi ataupun radioterapi, tentu kan ini pelayanannya memang tidak bisa berkurang gitu, dan memang harus secara reguler, sehingga kewajiban BPJS juga masih tetap ada gitu. Sampai sejauh ini memang terkait dengan iuran atau kewajiban peserta itu masih belum ada kebijakan khusus. Kalaupun memang nanti akan ada kebijakan dari pemerintah pusat gitu terkait dengan ada stimulus ataupun juga ada suatu kebijakan untuk meringankan masyarakat melalui iuran JKN ini gitu, kita tentu akan mengikuti gitu. Tapi sampai dengan saat ini kami sampaikan bahwa
kewajiban terkait dengan pembayaran iuran masih berjalan gitu, karena memang diperlukan untuk melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Tapi kondisinya seperti apa sih Pak? Apakah sudah mulai terlihat adanya tunggakan di masa pandemi ini atau sebenarnya masih lancar-lancar saja pembayaran iuran? Ya, betul. Memang kita tidak bisa menutup mata ya Mbak Dea terkait dengan kondisi di lapangan, di mana memang sudah ada badan usaha, bukan hanya masyarakat gitu, tapi badan usaha, khususnya badan usaha yang bergerak di bidang perhotelan gitu, kemudian restoran gitu, yang memang kita mengetahui banyak terdampak dari kondisi ini gitu. Itu sudah menyampaikan kondisinya dan mengharapkan ada kebijakan khusus gitu. Tetapi memang dapat kami sampaikan sejauh ini memang karena kewajiban yang kita bayarkan kepada fasilitas kesehatan itu masih ada gitu. Nah, kami juga membutuhkan suatu iuran untuk melakukan pembayaran tadi gitu. Jadi memang sejauh ini belum ada kebijakan khusus. Kami harapkan kepada masyarakat untuk tetap bisa melakukan pembayaran iuran gitu. Dan memang kami mengajak memang untuk masyarakat-masyarakat yang mampu untuk berdonasi, kemudian untuk memberikan bantuan gitu kepada masyarakat yang betul-betul terdampak dari kondisi ini. Baik, berarti kesimpulannya berhubung BPJS juga punya kewajiban untuk tetap melayani banyak pasien yang memerlukan atau punya klaim kesehatan, anggota BPJS-nya juga punya kewajiban yang sama untuk tetap membayar iurannya. Betul, sampai sejauh ini. Nanti kalau ada perubahan kebijakan ya kita ikut kebijakan yang dari pemerintah. Baik, kita coba lihat yang lain. Ada lagi pertanyaannya. Pak Dokter, bagaimana prosedur BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri ibu hamil yang mau daftarkan calon bayi ke BPJS? Untuk mengantisipasi jika nanti bayi lahir mesti dirawat atau masuk inkubator. Oke, baik. Jadi ini bukan hanya terkait COVID ya gitu, tapi secara umum gitu. Jadi perlu kami informasikan kepada pemirsa yang ada di rumah gitu, ataupun juga yang mendengar acara kita hari ini, untuk bayi baru lahir dari peserta mandiri atau peserta pekerja bukan penerima upah, dulu memang kebijakannya untuk didaftarkan terlebih dahulu agar bisa terhindar dari jeda waktu tunggu sebanyak 14 hari gitu. Tapi saat ini dengan ketentuan terbaru, regulasi terbaru, maka bayi baru lahir dari orang tua atau ibunya yang memang sudah jadi peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN, maka itu tidak perlu didaftarkan dalam kandungan, karena begitu dia lahir, kalau orang tuanya, khususnya ibunya sudah jadi peserta, maka itu pada saat didaftarkan bisa langsung aktif. Oh, otomatis terdaftar berarti bayinya? Dengan langsung membayar iuran. Baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kami masih menerima, jika Anda masih punya pertanyaan yang ingin disampaikan melalui akun Facebook Kompas TV, Anda bisa langsung bertanya dan nanti akan langsung dijawab oleh Pak Adiwan. Tapi kita akan jeda dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Sapa Kalbar. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Apresiasi dari kami untuk Anda yang saat ini ada di rumah untuk menonton tayangan ini. Biarkan kita yang bekerja di sini memberikan informasi, Anda cukup di rumah saja. Nah, kita masih bicara soal bagaimana program pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Pontianak di masa pandemi COVID-19. Saat ini kondisinya mungkin masyarakat ragu untuk pergi kemana-mana, termasuk pergi ke fasilitas kesehatan. Bagaimana dengan masyarakat anggota BPJS yang mungkin ingin datang ke Vaskes tingkat 1 atau pelayanan pertama untuk mendapatkan pelayanan? Apakah ada kemudahan di tengah pandemi ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dea. Jadi kalau terkait pelayanan kesehatan memang dapat kami informasikan, kami pun berpikir dan berusaha untuk membuat suatu sistem di era pandemi ini untuk bisa memberikan suatu layanan, penjaminan suatu layanan, tetapi dengan media yang tidak langsung gitu, di mana memang mengedepankan layanan digital tadi gitu, di mana untuk layanan kesehatan saat ini kalau secara prosedur memang untuk kasus-kasus yang non emergency atau yang terencana itu masih melalui layanan di tingkat 1 terlebih dahulu, baru ke tingkat lanjutan, dalam hal ini rumah sakit. Tetapi kalau untuk kasus-kasus emergency kan memang bisa langsung ke fasilitas mana saja gitu. Nah, khusus untuk kondisi COVID ini memang kita
membuat suatu sistem agar layanan itu bisa diberikan secara tidak langsung. Nah, yang pertama kita mengembangkan yang namanya Mobile JKN Paskes. Jadi fasilitas kesehatan dalam hal ini Paskes primer, puskesmas, dokter praktek perorangan, kemudian dokter gigi dan juga klinik gitu. Kemudian klinik TNI Polri itu memang kita harapkan sudah memakai Mobile JKN Paskes. Nah, di dalam Mobile JKN Paskes ini ada fitur untuk konsultasi, untuk chat antara peserta dengan dokternya gitu. Karena kan peserta punya Mobile JKN peserta gitu. Nanti terhubung dengan Mobile JKN Paskes. Jadi saat ini kita mengharapkan dengan adanya Mobile JKN Paskes di mana layanan bisa dilakukan secara tidak langsung, ini bisa mengurangi potensi penularan penyebaran COVID di fasilitas kesehatan. Kemudian selain dengan upaya ini, kita juga saat ini sebetulnya sedang memastikan terimplementasinya antrian online di seluruh fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama tadi maupun di tingkat lanjutan. Kenapa? Karena kalau peserta menggunakan antrian online, maka kita bisa menghindari penumpukan ataupun juga layanan di satu waktu gitu. Karena pada saat peserta di rumah kemudian mendaftar lewat handphonenya, lewat aplikasi Mobile JKN, dia akan tahu dapat nomor antrian berapa dan kemudian sudah dipanggil nomor berapa gitu. Bisa memperkirakan harus datang Betul, di jam berapa. Sehingga tidak membuat di fasilitas kesehatan itu menumpuk untuk menunggu dilayani gitu. Itu yang kita harapkan bisa diberlakukan ataupun terimplementasi. Dan saat ini memang di fasilitas kesehatan primer kita sudah cukup banyak jumlahnya yang menggunakan Mobile JKN Paskes ini. Pak Adiwan, ketika kita menjadi anggota BPJS Kesehatan, ini kan ada nomor anggota BPJS yang di dalamnya juga langsung ada rekam medik dari pasien. Untuk kasus misalnya seperti COVID-19 yang tidak ditanggung atau tidak dijaminkan oleh BPJS Kesehatan, apakah nanti rekam mediknya juga akan terintegrasi dengan rekam medik kita yang biasanya? Ya, baik. Kalau terkait dengan data layanan kesehatan atau rekam medis, sebetulnya itu kan milik dari fasilitas kesehatan. Dan fasilitas kesehatan itu sebetulnya tidak melihat dia peserta umum, peserta BPJS ataupun juga peserta yang sedang terjangkit ataupun juga terinfeksi COVID gitu. Dia akan menggunakan data kesehatan yang sama untuk satu orang gitu, karena nomor registernya sama gitu. Jadi kalau untuk data rekam medis yang di rumah sakit itu dia akan sama yang digunakan oleh rumah sakit. Tetapi kalau untuk data kesehatan yang terrecord di dalam BPJS Kesehatan, tentu ini memang akan berbeda gitu. Karena kalau yang aplikasi yang digunakan untuk melakukan verifikasi peserta ataupun juga masyarakat yang apakah masuk kategori ODP atau PDP ataupun terkonfirmasi positif tadi, dia menggunakan aplikasi tersendiri gitu. Tapi memang tetap akan dikonekkan dengan data kepesertaan kita, tetapi record pelayanannya ini masih belum bergabung. Walaupun nanti tetap akan diintegrasikan lagi datanya. Integrasi nanti datanya, terutama data kepesertaannya gitu, biar tidak double dalam hal penagihan. Nah, di masa COVID-19 ini ada program khusus kah? Misalnya mungkin bukan tanggung jawab sosial perusahaan ya, tapi mungkin ada kegiatan khusus terkait dengan COVID yang dilakukan BPJS Kesehatan? Iya, tentu sebagaimana yang kita tahu di masyarakat, keprihatinan kita itu datang dari semua lini gitu, termasuk juga tentunya kami selaku BPJS Kesehatan, badan publik yang menyelenggarakan penjaminan pelayanan kesehatan gitu. Kita sangat peduli dengan kondisi di lapangan, khususnya untuk teman-teman kita di layanan kesehatan gitu, terkait dengan isu yang saat ini mengemuka terkait dengan kecukupan alat pelindung diri, ketersediaan alat pelindung diri gitu, APD gitu. Nah, dengan dasar itu memang kami dari awal dimotori oleh kantor pusat tentunya gitu. Dari awal pandemi ini sudah melakukan gotong royong gitu untuk mengumpulkan dana yang bersumber dari masing-masing pegawai gitu untuk membantu tenaga kesehatan mencegah corona ini agar tidak menyebar gitu, bahkan jangan sampai tenaga kesehatan itu sendiri yang terkena gitu, sehingga kita melakukan yang namanya program Gebah Corona gitu. Nah, Gebah Corona ini memang kami mengumpulkan dana dari masing-masing pegawai yang alhamdulillah memang kalau secara nominal di atas 500 juta gitu sudah terkumpul gitu, dan ini juga sudah disalurkan
melalui kantor pusat bekerja sama dengan media gitu tentunya, dan juga PBID gitu, pengurus besar ID. Dan ini disalurkan ke fasilitas kesehatan untuk tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit dan juga paskes primer gitu. Seperti itu, Mbak Dea. Menurut BPJS Kesehatan, sebenarnya kontribusi seperti apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa sama-sama mengakhiri COVID-19 ini? Oh iya, baik. Tentu kita sama-sama menyadari bahwa COVID ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah gitu. Wabah ataupun juga pandemi ini bukan hanya tanggung jawab segelintir orang atau sekelompok orang atau organisasi tertentu untuk bisa memeranginya atau membuatnya menjadi hilang gitu. Artinya ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita semua gitu sebagai warga negara gitu untuk ikut berperan untuk mencegah jangan sampai penularannya makin meningkat. Nah, tentu kita mengharapkan masyarakat mengikuti anjuran ataupun protokol dari pemerintah gitu. Yang pertama tadi ya tentu stay at home itu pasti lebih safe gitu. Karena ketika kita berada di rumah maka kita mengurangi interaksi dengan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu orang yang kita temui itu apakah memang positif ataukah memang tidak gitu. Dan kan kita ketahui juga bahwa orang yang carrier atau positif yang membawa itu belum tentu dia bergejala gitu. Ada juga yang sistem imunnya kuat karena usianya masih bagus dan lain sebagainya sehingga akhirnya tidak gejala, tapi dia tetap bisa menularkan dan nanti akan bergejala pada orang-orang yang memang punya faktor risiko gitu. Sehingga memang stay at home itu adalah suatu hal yang memang harus dilakukan untuk saat ini. Kalaupun memang terpaksa harus keluar rumah, maka memang kita mengikut anjuran pemerintah kembali itu dengan menggunakan masker gitu, dan juga tetap jaga jarak gitu, physical distancing gitu, karena cuma itu yang memang kita bisa lakukan. Baik, Pak Adiwan, banyak yang bilang kalau misalnya bicara soal COVID-19 ini katanya bicara soal kabar buruk. Tapi setelah jeda berikut ini kita akan bicara soal kabar baik ya? Boleh, siap. Ada kabar baik soal putusan MK terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS. Kita bahas setelah jeda berikut ini, tetap di Sapa Kalimantan Barat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Tadi saya bilang di segmen ini kita akan bicara soal kabar baik. Tapi tadi kepleset putusan MK, saya bilang sebenarnya putusan MK, putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS. Ini pasti membuat banyak sekali yang senang karena kemarin kan cukup banyak juga dinamika terkait dengan kenaikan iuran ini. Betul. Gimana sekarang kondisinya? Kapan sudah mulai bisa diberlakukan? Iya, baik Mbak Dea. Jadi memang isu ini tentu yang paling ditunggu gitu untuk pemirsa di rumah. Dapat kami sampaikan memang betul bahwa ada gugatan dari peserta gitu terkait dengan iuran BPJS Kesehatan. Dan memang yang digugatnya ini adalah pasal 34 dalam Perpres 75. Nah, ini sebagaimana yang kita tahu bahwa dari Mahkamah Agung itu mengabulkan gugatan tersebut gitu, yang artinya tentu harus segera adanya perbaikan atau revisi terhadap dasar yang dipakai oleh BPJS Kesehatan dalam memberlakukan iuran saat ini, yaitu Perpres 75 tahun 2019. Nah, saat ini dapat kami informasikan karena memang putusan ini sudah diposting atau sudah diupload dalam situsnya MA secara resmi gitu, maka pemerintah dengan semua yang stakeholder yang terlibat di dalamnya itu saat ini sedang melakukan revisi gitu terkait dengan dasar hukum untuk dipakai JKN dalam hal ini BPJS yang menyelenggarakan gitu untuk menerapkan iuran terbaru. Tetapi dapat kami informasikan sampai sejauh ini revisi ataupun perubahan terhadap dasar pengenaan iuran terbaru itu masih belum keluar gitu. Kita tunggu, mudah-mudahan memang akan segera keluar. Kalau itu sudah keluar, nanti kita akan lihat kapan mulai berlakunya gitu. Kalau misalnya memang berlaku ini di bulan April atau di bulan Maret, tentu tidak perlu khawatir masyarakat. Karena iuran yang sudah dibayarkan, terbayarkan dengan iuran yang lama, itu akan menjadi saldo gitu, yang nanti
bisa dikompensasikan pada iuran berikutnya. Tentu akan mengurangi iuran berikutnya. Jadi saat ini yang dapat kami himbau untuk menghindari adanya nonaktif dari kartu peserta, tentu kewajiban terkait dengan pembayaran iuran perlu dilakukan dengan iuran yang saat ini. Dan jangan khawatir, iuran yang sudah dibayarkan itu tidak akan hilang gitu, tapi akan menjadi saldo dan akan dikompensasi pada iuran. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya sampai dengan bulan April ini jumlah tagihan masih dengan iuran yang lama. Betul. Nah, ini ada pertanyaan, saya rasa selaras sekali dengan temanya. Pertanyaannya adalah, kalau saya dan keluarga mendaftar BPJS sekarang, yang berlaku tarif yang naik atau tarif yang sudah disesuaikan? Iya. Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang mendaftarnya saat ini di mana memang masih berlaku ketentuan yang lama, maka iuran yang akan dikenakan adalah iuran yang lama gitu. Tetapi ya tadi kita tidak pernah tahu, karena kami juga menunggu gitu, apakah dalam minggu ini, minggu depan gitu akan keluar untuk revisi dari Perpres 75-nya yang tahun 2019. Kalau itu sudah keluar, tentunya kami pun akan segera melakukan penyesuaian. Dan tadi jangan khawatir, kalaupun memang nanti ternyata di peraturan terbarunya itu berlaku sejak Maret gitu, tentu yang tadi sudah membayar, ya kami ulang kembali bahwa akan dijadikan sebagai saldo gitu kelebihannya gitu. Jadi tidak akan menguap atau tidak akan hilang gitu. Oke, nggak akan rugi lah pokoknya. Betul. Walaupun lebih bayar gitu ya, Pak. Betul, Mbak Dea. Nah, misalnya begini, kan kemarin ketika di awal diumumkan akan ada kenaikan iuran BPJS, cukup banyak yang memilih untuk turun kelas. Setelah iuran kembali dengan iuran yang baru dan telah disesuaikan, apakah nanti masyarakat yang telah turun kelas dapat kembali naik kelas? Iya, sebetulnya mekanisme turun dan naik kelas ini kan memang sudah diatur ya. Jadi memang diperbolehkan untuk peserta itu mau turun ataupun naik kelas sesuai dengan kemampuan dan juga kondisi sosial ekonominya gitu. Nah, tetapi terkait dengan peserta-peserta yang mau naik kelas kembali gitu, tentu ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harus menunggu 1 tahun di kelas yang lama gitu. Jadi memang tidak bisa serta-merta, tetapi harus sesuai dengan ketentuan. Dia akan menunggu terlebih dahulu di kelas yang dipilih saat ini, misalnya kelas 3 atau kelas 2 selama 1 tahun, dari proses pindah dulu, baru pindah yang lama itu, baru nanti setelah 1 tahun baru bisa pindah kembali. Baik, Pak Diwan, ini ada beberapa pertanyaan mungkin tidak terkait langsung, tapi saya rasa banyak masyarakat yang ingin mengetahui jawabannya. Boleh saya bacakan ya? Boleh, siap. Sore Pak, mau tanya, ini dari Aisyah Farhana Wahid, mau daftar KIS yang melalui Dinas Sosial bagi masyarakat kurang mampu, berapa lama waktu jadinya kartu KIS? Iya, kami sampaikan memang segmen kepesertaan jaminan kesehatan nasional ini kan ada 2 ya secara umum, yaitu penerima bantuan iuran dan juga bukan penerima bantuan iuran. Nah, kalau yang penerima bantuan iuran saat ini sih memang masih ada yang dibayarkan oleh APBN, dalam hal ini pemerintah pusat, dan ada yang dari APBD pemerintah daerah gitu. Tapi kalau yang non penerima bantuan iuran itu peserta mandiri, kemudian peserta pekerja penerima upah, baik itu yang swasta, yang badan usaha maupun yang pegawai negeri gitu. Ini untuk yang non PBI-nya gitu. Nah, tapi kalau yang ditanyakan tadi terkait dengan yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah, ini kembali lagi, ini yang mana? Apakah yang APBN ataukah APBD? Kalau APBN ini tentu yang dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN ini adalah masyarakat-masyarakat yang sudah masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat DTKS. Jadi kan memang pemerintah punya data masyarakat-masyarakat yang kategorinya fakir miskin dan tidak mampu, itu nanti masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Pak Diwan, maaf saya potongnya, tadi di pertanyaannya ada disebut dinas sosial, berarti asumsi saya ini dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Ya, nah kalau untuk yang satunya lagi, kalau yang melalui dinas sosial, yang APBD, tentu ini sepenuhnya ada di pemerintah daerah gitu, untuk apakah mau menambahkan kuotanya atau memang cukup dengan kuota yang ada saat ini. Tentunya mereka melihat dari bagaimana kondisi masyarakatnya, apakah sudah banyak yang mereka berikan jaminan atau belum gitu. Untuk di Pontianak memang di Kota Pontianak sendiri memang sudah cukup banyak masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, tapi kan kita tahu bahwa
selalu tidak pernah cukup untuk memberikan perlindungan karena memang selalu kondisinya berubah gitu terkait dengan sosial ekonominya, apalagi terdampak terkait dengan COVID ini. Nah, gitu. karena pertanyaannya tadi berapa lama waktu jadinya kartu, kalau misalnya pemerintah daerah, misalnya dinas sosial mengajukan atau mendaftarkan nama masyarakat yang dianggap prasejahtera itu ke dalam program KIS, berapa lama BPJS bisa memproses sampai keluarga itu bisa menerima layanan? Baik. Ketika memang pemerintah daerah memasukkan ke dalam kuota yang akan didaftarkan ke BPJS Kesehatan, tentu ini untuk Pemda yang memang belum mencapai UHC, dia ada cut off di mana baru akan aktif tanggal 1 bulan berikutnya. Pak, maaf, UHC itu adalah? Universal Health Coverage. Jadi bagi pemerintah daerah yang sudah minimal 95% masyarakatnya memiliki jaminan atau didaftarkan, tentu sudah disebut sebagai suatu wilayah yang memberikan perlindungan hampir menyeluruh kepada peserta, pada masyarakatnya gitu, atau yang dikenal dengan Universal Health Coverage gitu. Nah, kalau yang belum UHC, tentu ini ada cut off itu, dimana kalau didaftarkan saat ini atau pertengahan bulan atau awal bulan, maka baru bisa aktif di tanggal 1 bulan berikutnya, sehingga baru bisa mendapatkan kartunya paling cepat itu ya pada saat dia sudah aktif gitu. Dan jangan khawatir kalau memang belum dapat kartunya tetapi sudah aktif, pada saat ke fasilitas kesehatan cukup tunjukkan KTP, itu bisa dicek di aplikasi, nanti akan keluar nomor kartunya gitu. Karena memang kita sudah menggunakan single identity juga dengan menggunakan NIK gitu, penunggalan nomor. Baik, Pak Adiwan, kita jeda lagi sejenak, kita masih punya satu segmen lagi, saudara. Sekitar 8 menit lagi setelah ini ada waktu untuk Anda yang masih ingin bertanya ataupun ingin memperoleh informasi terkait dengan layanan BPJS Kesehatan. Kami jeda dulu sejenak, kami kembali sesaat lagi. Saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Kita masih membahas soal program pelayanan BPJS Kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui laman Facebook Kompas TV Pontianak. Ini dari Muhammad Fikri Akbar. Pak, kalau dulu terdaftar sebagai warga yang ditanggung pemerintah, sekarang tidak ditanggung lagi. Kenapa bisa begitu ya, Pak? Iya, Pak Fikri ya tadi ya. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan gitu bahwa untuk yang ditanggung oleh pemerintah tentu kan dia ada kategori ataupun juga indikator-indikatornya. Yang tadi saya sampaikan secara umum, tentu yang memerlukan bantuan itu adalah masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu gitu. Kan kita tahu bahwa kondisi seseorang itu kan mengalami perubahan gitu, dari yang kondisi sosial ekonominya mungkin kurang terlalu baik tapi bisa saja menjadi baik gitu. Sehingga berdasarkan pendataan yang terbaru dari apakah itu aparat desa, kemudian juga dilanjutkan ke dinas sosial, kemudian dilanjutkan kepada provinsi dan dilanjutkan kepada Kementerian Sosial. Ketika memang statusnya sudah tidak masuk lagi dalam kriteria tersebut, tentu Kementerian Sosial akan mengeluarkan dari kepesertaan yang ditanggung gitu, dan akan dimasukkan orang yang baru yang memang status sosial ekonominya ataupun persyaratannya memenuhi seperti itu. Pak Adiwan, apakah kalau misalnya sebelumnya terdaftar sebagai peserta yang ditanggung pemerintah, kemudian tidak ditanggung lagi, peserta yang bersangkutan akan mendapatkan informasi itu? Untuk informasi sebetulnya memang akan didapatkan dari desanya, karena kan desa itu sebetulnya yang melakukan verifikasi. Kalau secara teknis itu ada yang namanya operator di desa gitu, menggunakan aplikasi SIG-NG namanya gitu. Di aplikasi itu sebetulnya mereka bisa melakukan verifikasi dan validasi. Seyogianya kalau misalnya memang desanya mengeluarkan karena tidak masuk dalam kategori lagi untuk yang menerima bantuan dari pemerintah, itu harusnya diinformasikan gitu. Karena kan memang kalau yang paling dekat itu adalah ya operator ataupun juga aparat desa setempat. Baik, jika sebelumnya ditanggung oleh pemerintah, kemudian tadi yang Bapak katakan ekonominya membaik, tidak ditanggung lagi, tapi ingin melanjutkan kepesertaan, apakah ada metode khusus yang harus dilakukan? Iya, kami berharap memang kalau untuk masyarakat yang awalnya ditanggung tetapi tidak ditanggung lagi karena status sosial ekonominya menjadi lebih baik, memang kami menghimbau untuk menjadi peserta mandiri gitu. Tapi kalau ternyata beliau bekerja gitu, tentu ini akan didaftarkan oleh pemberi kerjanya gitu. Dan kalau ternyata memang
dikeluarkan, tetapi ternyata sebetulnya dia masih masuk kategori yang tidak mampu gitu atau fakir miskin. Ini silakan melapor kembali ke desanya masing-masing, khususnya ke operator desa, dan juga bisa kalau memang tidak menemukan di desa itu ke dinas sosial di pemerintahan kabupaten dan kota masing-masing. Baik, Pak, ini pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan COVID lagi. Dari Chin Kongbong, mengingat situasi terkini, apakah pasien yang bukan ODP tetapi ingin menjalankan rapid test COVID-19 ditanggung JKN? Sebetulnya kami pertegas kembali bahwa BPJS Kesehatan di sini bertugas melakukan verifikasi, tetapi penjaminan dan anggaran itu langsung dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nah, untuk yang ditanggung melalui verifikasi yang dilakukan atau yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang anggarannya yang diverifikasi oleh BPJS, tentu ini ada persyaratan-persyaratan. Tapi kalau yang tadi untuk rapid testnya yang bukan ODP, rasanya juga memang kan apa yang sudah kita edukasi dan juga sampaikan, baik itu dari Dinas Kesehatan maupun juga yang lain, menyampaikan bahwa kalau memang tidak ada gejala gitu, artinya kan punya riwayat perjalanan tapi tidak ada gejala gitu, artinya tidak masuk ODP gitu. Yang khawatir harap untuk bisa mengisolasi secara mandiri saja gitu, menunggu perkembangan selama 14 hari, karena kan memang gejala biasanya timbul 5-7 hari gitu. Jadi kalau misalnya memang dalam 14 hari tidak ada masalah, artinya memang sudah bisa dipastikan aman gitu. Tetapi kalau misalnya punya riwayat, apakah itu berkontak ataupun juga perjalanan ke daerah yang memang banyak positifnya atau zona merah, tentu ini harus mendatangi fasilitas kesehatan, dan ini sudah masuk ke dalam kategori ODP. Dan mungkin kami tambahkan juga sekaligus informasi terkait dengan yang bisa dijamin oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, yang diverifikasi oleh BPJS Kesehatan ini sebetulnya kategorinya mulai dari mana aja gitu kan, ada yang nanya mungkin gitu. Jadi mulai dari peserta yang terkategori ODP sampai kepada yang terkonfirmasi positif. Jadi ODP, PDP, dan terkonfirmasi positif. Nah, kalau yang ODP ini memang ada persyaratan, karena kan tidak semua ODP dirawat kan atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, tentu yang mendapatkan pelayanan kesehatan ini adalah yang usianya di atas 60 tahun gitu. Kemudian yang usianya di bawah 60 tahun tetapi dia punya faktor risiko seperti penyakit penyerta yang lainnya, DM, hipertensi, yang lain-lain, itu bisa dijamin gitu. Dan ini kami sampaikan bahwa yang dijamin pemerintah untuk menggunakan anggaran wabah COVID ini itu bukan hanya peserta BPJS, tapi seluruh masyarakat yang terdampak ataupun juga yang tadi kategorinya ODP, PDP, dan terkonfirmasi positif, walaupun bukan peserta BPJS, itu dijamin oleh pemerintah. Dan di rumah sakitnya pun bukan hanya rumah sakit yang sudah kerjasama dengan BPJS, tapi di semua rumah sakit. Bahkan juga WNA gitu, WNA yang dirawat itu dijamin oleh pemerintah. Baik, ini ada satu lagi, ini bukan pertanyaan tapi ini apresiasi, saya rasa boleh ya saya bacakan ya, apresiasi Boleh, untuk BPJS. Wah, BPJS keren ya bisa memberikan informasi seperti ini pada masyarakat Pontianak. Semoga sukses dan sehat selalu untuk pegawainya dan untuk programnya, amin. Amin, gitu. ya Rabbal Alamin. Nah, ini tinggal kira-kira 3 menit lagi, Pak Adiwan, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Pontianak, peserta maupun non peserta BPJS, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dea. Di penghujung acara ini tentu saya mengulas kembali beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Pertama, terkait dengan kondisi saat ini, terkait dengan pandemi COVID-19 ini, kami mengajak, bukan hanya kami sendiri gitu, karena kami pun menerapkan protokol terkait pencegahan, tapi ini tidak akan berdampak kalau tidak semuanya gitu. Jadi memang kami mengajak masyarakat untuk tetap ada di rumah gitu, kemudian untuk kalaupun harus terpaksa keluar rumah itu menggunakan protokol yang sudah ditetapkan dengan physical distancing dan juga dengan menggunakan masker gitu. Dan untuk peserta ataupun juga masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS tetapi ingin mendaftar, kami tadi menekankan bahwa menggunakan layanan-layanan yang sudah kita fasilitasi secara digital, karena ini akan sangat memudahkan dan juga relevan dengan kondisi saat ini gitu. Tadi ada mobile JKN. Kemudian mobil JKN ini kami sampaikan
bisa di-download baik di Play Store maupun di App Store gitu. Jadi silahkan yang berbasis Android ataupun iOS itu sudah bisa. Jadi silahkan di-download. Kemudian juga selain mobile JKN juga ada yang namanya tadi chat asisten JKN gitu. Chat ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan tagihan iuran, status kepesertaan gitu dan lain-lain. Ini selain di WA juga bisa di Facebook Messenger dan juga di Telegram. Ya, nah, mungkin saya ulang kembali. Untuk nomor teleponnya itu 0811 8750 400 gitu. Itu bisa di chat oleh teman-teman di rumah. Kemudian juga satu lagi yang lebih penting terkait dengan layanan care center kami yang 24 jam di 1500-400. Itu juga mau daftar bisa, kemudian mau nyampai pengaduan bisa gitu. Jadi memang harapan kami dengan pemerintah mengharapkan kita stay di rumah, tetapi juga ada layanan-layanan tetap bisa dimanfaatkan walaupun berada di rumah dan memudahkan peserta. Dan sekali lagi terakhir, jaga kesehatan karena kita semua memiliki peranan untuk bagaimana menghentikan penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Demikian, Mbak. Terima kasih. Dr. Adiwan Kodar, ahli asuransi kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Informasi tadi saya yakin bermanfaat sekali untuk masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan ataupun mungkin yang ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ini adalah akhir dari Sapa Kalimantan Barat hari ini. Saya Dia Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.